أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau sedang berdiri berkhutbah. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau, Muhammad, sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik.
Mari kita perhatikan apabila muadzin telah mengumandangkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendirikan sholat, maka hendaknya kita bersiap-siap untuk melaksanakan panggilan Allah itu. Coba kita perhatikan, ada sebuah hadis yang berbunyi, man adzana sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atam minan nari. Barang siapa yang mengumandangkan adzan selama 7 tahun karena mengharap ridho Allah, maka Allah mencatatnya terbebas dari api neraka. Barang siapa yang selama 7 tahun beristiqomah melakukan adzan, kata sinina adalah jamak dari kata sanatan yang berarti tahun. Kataballahu artinya Allah menyatatnya. Lafadz kataba berbentuk fi'il madi, artinya sesuatu yang sudah lampau atau pasti akan terjadi. Jadi makna dari kalimat ini adalah seseorang yang beristiqomah melakukan adzan selama 7 tahun, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan terbebas dari api neraka. Bara'atam minan nari artinya terbebas dari api neraka. Setiap hari selama 5 kali kaum muslimin mendengar seruan adzan yang berkumandang di masjid atau di musola. Adzan ini memberitahukan telah masuknya waktu sholat agar manusia yang tengah sibuk dengan kegiatan istirahat sejenak untuk memenuhi seruan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula yang tengah terlelap tidur agar terbangun, lantas berwudu dan mengenakan pakaian terbaiknya untuk menunaikan sholat berjamaah. Adzan secara bahasa bermakna al-i'lan, yang berarti pengumuman atau pemberitahuan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengumuman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia di hari Haji Akbar bahwa Allah dan Rasul-Nya terlepas diri dari kaum musyrikin. Surat At-Taubah ayat 3. Adapun secara istilah, adzan adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafadz-lafadz tertentu. Ibnu Mulakin rahimahullah berkata, para ulama menyebutkan ada 4 hikmah adzan. Yang pertama, menampakkan syiar Islam. Yang kedua, menegakkan kalimah tauhid. Yang ketiga, pemberitahuan masuknya waktu sholat. Keempat, seruan untuk melakukan sholat berjamaah. Aktivitas
Sebagai seorang muadzin barangkali sering dianggap remeh oleh sebagian orang. Itu karena mereka menganggap kesibukan seorang muadzin hanyalah mengumandangkan adzan 5 kali dalam sehari yang tidak lebih lama dari 5 sampai 10 menit. Padahal tidak demikian seharusnya, sebab adzan adalah salah satu ibadah yang mulia, yang bahkan dalam beberapa hadis disebutkan sebagai amalan ahli surga. Coba sekarang kita cek di sekitar rumah kita, adakah umat Islam saling berebut untuk menjadi seorang muadzin? Atau banggakah orang tua apabila anaknya menjadi seorang muadzin di musola atau masjid di desanya? Jawabnya tentu kita sudah tahu. Sebagian mungkin iya, namun nampaknya yang lebih dominan justru orang tua akan bangga kalau anaknya menjadi juara olimpiade, cerdas, cermat, matematika atau fisika. Orang tua lebih bangga kalau anaknya ngewes atau lancar, bisa berbicara dalam bahasa Inggris, meski anaknya itu nol pudul, tidak tahu apa-apa dalam ilmu agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia tahu balasan apa yang ada dalam seruan adzan dan shaf awal, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan melakukan undian. Seandainya mereka tahu apa yang ada dalam bersegera melakukannya, niscaya mereka akan bersegera kepadanya. Seandainya mereka tahu apa yang ada dalam sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Inilah yang namanya zaman sudah terbolak-balik, di mana nilai duniawiyah lebih diutamakan ketimbang nilai akhirat. Padahal jelas orang yang istiqomah adzan disertai dengan rasa ikhlas dan banyak mengharap ridho Allah adalah calon-calon penghuni surga dengan jaminan yang begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pandangannya hidupnya kabur karena silau dengan materi, hendak mencari menantu saja yang terlebih dahulu dilihatnya adalah kerjanya apa, gajinya berapa, dan hal-hal yang sifatnya profan, tidak lagi mengedepankan bagaimana akhlak dan agamanya. Seorang muadzin yang jelas tidak memiliki gaji tetap, ditolaknya mentah-mentah, sekalipun memiliki akhlak yang mulia dan gemar mengikuti kajian dan majelis ilmu. Akibatnya betapa kian rusak generasi umat Islam kini karena banyak anak-anak yang minus ilmu agamanya. Lantaran orang tuanya salah dalam mendidik, mereka tidak bisa membedakan yang mana yang halal dan mana yang haram, mana yang suci dan mana yang najis. Berulang kali Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang beradzan atau muadzin memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bersabda, di hari kiamat kelak ada 3 kelompok umat yang berada di atas bukit kasturi hitam. Mereka tidak terganggu dengan kedahsyatan hisab dan tidak dikejutkan dengan kondisi mahsyar hingga segera hisab manusia diselesaikan, yaitu orang yang membaca Al-Quran dengan ikhlas lalu menjadi imam sholat dan disenangi
makmumnya. Orang yang ikhlas adzan di masjid memanggil umat manusia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang diuji oleh Allah dengan rizki tetapi tidak melalaikan dari beramal untuk akhirat, dan orang-orang yang diuji Allah dengan rizki tetapi tidak melalaikan dari beramal untuk akhirat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dengan sebegitu intennya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan betapa istimewa seorang muadzin di sisi Allah. Sudah sepatutnya menjadikan kita semua terdorong untuk menjadi seorang muadzin yang ikhlas, yang tidak mengharapkan upah, melakukannya semata-mata untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Sekaligus berhenti dari memandang sebelah mata kegiatan adzan dan seseorang muadzin. Semoga dengan begitu kita memperoleh ridho dari Allah dan ditempatkan pada derajat yang tinggi di sisinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memiliki perilaku yang baik. Jadi jangan pernah kita menganggap remeh kegiatan adzan, kemudian jangan membuat alasan untuk tidak melakukan adzan, misalnya suaranya tidak bagus atau lain sebagainya. Latih anak-anak kita sejak dini untuk mau dan mampu mengumandangkan adzan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita suara yang indah, dan suara yang indah itu kita pergunakan untuk mengagungkan asma Allah, mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka sautan khafifan syadidan kasautin nabiyina Dawud alaihi salam birahmatika ya arhamar rahimin. Kita lihat sebentar surat Al-Jum'ah ayat 9. Allah menerangkan bahwa apabila muadzin mengumandangkan adzan pada hari Jumat, maka hendaklah kita meninggalkan perniagaan dan segala urusan dunia, serta bersegera ke masjid untuk mendengarkan khutbah dan melaksanakan sholat Jumat dengan cara yang wajar, tidak berlari-lari, tetapi berjalan dengan tenang sampai ke masjid. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli wa sallim alaih, apabila sholat telah diiqomahkan, maka janganlah kamu mendatanginya dengan tergesa-gesa. Namun datangilah sholat dalam keadaan berjalan biasa, penuh ketenangan. Lalu berapa rakaat yang kamu dapatkan, maka ikutilah. Sedang rakaat yang ketinggalan, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Seandainya seseorang mengetahui betapa besar pahala yang akan diperoleh oleh orang yang mengerjakan sholat Jumat dengan baik, maka melaksanakan perintah itu, memenuhi panggilan sholat dan meninggalkan jual beli adalah lebih baik daripada tetap di tempat melaksanakan jual beli dan meneruskan usaha untuk memperoleh keuntungan dunia. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa.
Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surat Al-A'la ayat 17. Ayat yang ke-10 surat Al-Jumu'ah. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa setelah selesai melakukan sholat Jumat, umat Islam boleh bertebaran di muka bumi untuk melaksanakan urusan duniawi dan berusaha mencari rezeki yang halal sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. Hendaknya mengingat Allah sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan usahanya dengan menghindarkan diri dari kecurangan, penyelewengan, dan lain-lainnya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi apabila yang tampak nyata. Apalagi yang tampak nyata maksudnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha bijaksana. Surat At-Taghabun ayat 18. Dengan demikian tercapailah kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan akhirat. Dianjurkan kepada siapa yang telah selesai sholat Jumat membaca doa yang biasa dilakukan oleh Ar-Raq bin Malik. Ya Allah, sesungguhnya aku telah memenuhi panggilan-Mu dan melaksanakan kewajiban kepadamu dan bertebaran di muka bumi sebagaimana Engkau perintahkan kepadaku, maka anugerahkanlah kepadaku karunia-Mu. Engkau sebaik-baik pemberi rizki. Riwayat Ibnu Abi Hatim radhiyallahu an. Al-Jumu'ah ayat 11. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW berdiri berkhutbah pada hari Jumat, tiba-tiba datanglah rombongan unta pembawa dagangan. Maka para sahabat Rasulullah bergegas mendatanginya sehingga tidak ada yang tinggal mendengarkan khutbah kecuali 12 orang. Saya, Jabir, Abu Bakar dan Umar termasuk mereka yang tinggal. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Kul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Pada ayat ini Allah mencela perbuatan orang-orang mukmin yang lebih mementingkan kafilah dagang yang baru tiba daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka meninggalkan Nabi dalam keadaan berdiri berkhutbah. Ayat ini ada hubungannya dengan peristiwa kedatangan Dihyah al-Kalbi dari Syam, Suriah bersama rombongan untanya membawa barang dagangannya seperti tepung, gandum, minyak, lain-lainnya. Menurut kebiasaan, apabila rombongan unta dagangan tiba, wanita-wanita muda keluar menyambutnya dengan menabuh gendang sebagai pemberitahuan atas kedatangan rombongan itu, supaya orang-orang datang berbelanja membeli barang dagangan yang dibawanya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya supaya menyampaikan kekeliruan perbuatan mereka dengan menegaskan bahwa apa yang di sisi Allah jauh lebih baik daripada keuntungan dan kesenangan duniawi. Kebahagiaan akhirat itu kekal, sedangkan keuntungan dunia akan lenyap. Ayat ini ditutup dengan satu penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebaik-baik pemberi rizki. Karena itu kepadanya lah kita harus mengarahkan segala usaha dan ikhtiar untuk memperoleh rizki yang halal, mengikuti petunjuk-petunjuk
dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing diri kita, membimbing keluarga besar kita dan umat ini senantiasa berada di jalan yang benar. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita dan Allah menerima segala amal-amal baik kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, berilah ampun kami dan saudara-saudara kami yang telah wafat mendahului kami dengan keimanan, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.